Selamat jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Rasul Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi adalah hukum masa Perjanjian Lama yang bisa kita baca dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Ulangan. Masa itu sudah lewat dengan hadirnya Yesus Putra Bapa yang membaharui dan menyempurnakan Perjanjian Lama. Yesus Sang Pembaharu tidak hanya membaharui hukum lama, Beliau mengajarkan dan sekaligus menjalaninya secara paripurna. Dalam perikop tadi, Yesus menganjurkan dan sekaligus menjalankan, melakoni kesabaran secara luar biasa. Kita ingat dalam masa sengsaranya, bagaimana dia memperlakukan Yudas Iskariot dalam perjamuan malam terakhir dalam Taman Zaitun, ketika Yudas mencium Yesus dan berkata, "Salam Rabi," sebagai tanda atau sinyal bahwa itulah Yesus kepada orang-orang yang sudah membeli Yesus kepada Yudas. Yesus menyapanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Padahal Yesus tahu perilaku Yudas terhadap dirinya. Namun, sapaannya begitu lembut. Coba kalau kita, saya atau Anda, yang diperlakukan demikian oleh Yudas, bagaimana reaksi kita saat bertemu dia? Mungkin umpatan kita lemparkan padanya. Mungkin kita lemparkan batu atau pentung kepadanya. Namun, kesabaran Yesus luar biasa. Dia mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan bila dibalas dengan kejahatan hanya akan menimbulkan kehancuran di antara manusia. Yesus berbuat demikian karena Dia berharap agar orang-orang bertobat. Kesabaran Yesus yang luar biasa juga bisa kita lihat apa yang disabdakan Yesus saat tergantung di salib terhadap orang-orang Yahudi yang menghina dan mengolok-olok dia. Katanya,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan ditekan, direndahkan, disiksa, diambang kematian dengan kesengsaraan yang luar biasa, Yesus bisa bersabar. Yesus tidak kehilangan kendali. Yesus tenang luar biasa. Dia tahu, dia sadar bahwa dia melaksanakan tugas perutusan Bapa. Dia tahu, dia sadar itu semua dilakukan demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita belajar bersabar dari ajaran dan dari perilaku Tuhan Yesus. Pun bila orang tidak melihat kebaikan kita, atau bahkan orang tidak berhenti berbuat jahat, mari kita terus jadi orang baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi pengajaran dan keteladanan kesabaran luar biasa kepada kami. Kuatkanlah kami saat kami lemah. Teguhkanlah kami saat kami kurang setia kepadamu. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.